Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bisa belajar kembali ya teman-teman. Kali ini kita menggunakan YouTube karena hari ini hari Kamis. Besok hari Jumat ya teman-teman, jangan lupa. Oke teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa bersyukur juga ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita ucapkan basmalah dulu bersama-sama supaya apa yang Bunda sampaikan bisa diterima dengan baik oleh teman-teman dan teman-teman juga bisa menambah banyak sekali wawasan hari ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan juga supaya pembelajaran kita dilancarkan ya teman-teman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Are you ready for study today? Okay, ready ya teman-teman? Nah, hari ini kita insya Allah akan membahas mengenai wawancara, cara memilih jajanan yang sehat, dan juga perkalian dua bilangan yang sudah diketahui hasilnya. Oke teman-teman, semoga semuanya sudah ready dalam pembelajaran hari ini dan fokus ya teman-teman. Iya, kita akan beranjak dari wawancara. Bunda yakin teman-teman pasti sudah mengetahui apa itu wawancara. Nah, kali ini akan Bunda jelaskan kembali apa itu wawancara. Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih yang berlangsung antara narasumber dan juga wartawan. Nah, narasumber ini adalah orang yang kita mintai informasi atau yang diwawancarai ya, itu namanya narasumber. Sedangkan pewawancara atau yang mewawancarai itu adalah wartawan ya teman-teman. Nah, tujuan dari wawancara ini adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Seperti itu teman-teman. Oke, Bunda memiliki satu contoh wawancara. Silahkan teman-teman disimak dengan baik. Contoh wawancara. Di sebuah desa terjadi kebakaran. Agni sebagai wartawan mewawancarai saksi mata yang ada di tempat. Agni bertanya, "Permisi Bu, dengan siapa saya berbicara?" Ibu Wina menjawab, "Ibu Wina Mbak." Oke, Agni bertanya lagi, Ibu Wina, apakah Ibu ada di tempat ketika kejadian? Seperti itu. Lalu Bu Wina menjawab, "Betul, saya di tempat." Agni bertanya kembali, "Kira-kira apa penyebab kejadian kebakaran ini, Bu?" Lalu Ibu Wina menjawab, "Jadi, dugaan sementara adalah tabung gas yang bocor, Mbak." Nah, seperti itu. Jadi, dari wawancara ini kita bisa mendapatkan suatu informasi ya teman-teman ya, yang tidak kita dapatkan sebelumnya. Seperti itu. Oke. Sampai di sini semoga teman-teman sudah paham mengenai wawancara. Kita akan lanjut ke sini. Apakah teman-teman mengetahui bagaimana makanan yang sehat itu? Yuk, sekarang kita bedakan ya teman-teman. Yang pertama, makanan yang digoreng dengan minyak bekas yang berwarna coklat, apakah itu termasuk jajanan yang sehat teman-teman? Biasanya kan banyak ya teman-teman, di pinggir-pinggir jalan tuh ada gorengan atau sesuatu yang digoreng, jajanan yang digoreng tapi minyaknya itu warnanya coklat karena minyak itu minyak bekas teman-teman. Nah, berarti itu bukan jajanan yang sehat ya teman-teman. Jadi teman-teman dimohon untuk dapat membedakan mana yang sehat, mana yang tidak sehat. Jika tidak sehat, tidak perlu dibeli karena nantinya akan menjadi penyakit untuk diri kita. Seperti itu teman-teman. Yang kedua nih, apakah jajanan yang sehat atau bukan? Makanan yang tertutup rapat. Iya, jika makanannya ditutup rapat, itu merupakan jajanan yang sehat ya teman-teman. Kenapa? Karena terhindar dari debu. Seperti itu. Apalagi kalau di jalan ya teman-teman, makanannya tidak tertutup rapat, pasti banyak debu yang menempel. Yang ketiga, makanan yang terbuka. Nah, kira-kira makanan yang terbuka itu sehat atau tidak ya? Iya, betul. Jadi makanan yang terbuka itu tidak sehat ya teman-teman. Karena apalagi kalau di pinggir-pinggir jalan.
Karena kan banyak lalu lalang kendaraan dan banyak juga debu, polusi, dan lain-lain. Sehingga jika makanannya terbuka, debu-debu atau polusi tersebut akan menempel kepada makanannya. Ketika kita makan, maka itu akan menjadi penyakit nantinya teman-teman. Seperti itu, karena makanannya tidak bersih. Seperti itu. Yang keempat, makanan terlalu manis. Apakah makanan terlalu manis itu sehat, teman-teman? Iya, betul. Jadi makanan terlalu manis itu sebenarnya juga tidak baik ya, teman-teman. Jadi kita harus dapat memilih makanan yang terlalu manis itu akan menjadi penyakit nantinya. Kalau benar-benar terlalu manis, apalagi makanan manis dimakannya setiap hari. Wah, itu tidak boleh teman-teman. Karena kan kalau makanan manis, apalagi coklat ya teman-teman, itu juga bisa merusak gigi. Nah, makanya itu kalau kita setelah memakan makanan yang coklat seperti yang manis-manis, ada baiknya kita gosok gigi ya teman-teman, seperti itu agar giginya tidak berlubang, seperti itu teman-teman. Nah, lalu yang terakhir makanan bersih. Apakah makanan bersih itu makanan yang sehat teman-teman? Ya, betul. Jadi makanan yang bersih itu makanan yang sehat. Makanan bersih misalkan makanannya ditaruh di mika ya teman-teman, di dalam mika kan tertutup ya jadinya, nah itu juga bersih. Terus cara pengolahannya seperti itu, kita cuci tangan terlebih dahulu, nah jangan asal langsung dicomot menggunakan tangan yang kotor, nah itu akan menjadi makanan yang tidak bersih. Seperti itu teman-teman. Jadi Bunda harapkan teman-teman sekarang sudah bisa memilih dan sudah bisa membedakan mana makanan yang sehat, mana yang tidak sehat. Tapi Bunda yakin sih teman-teman pasti sudah tahu. Hanya saja mungkin ada nih yang sedikit-sedikit masih gimana ya seperti itu. Tapi insya Allah ya teman-teman ya, Bunda ingatkan lagi karena makanan yang tidak sehat itu akan berpengaruh atau berdampak nantinya kepada tubuh kita di kemudian hari. Mungkin di jangka pendek ini, di sekarang-sekarang ini tidak ada efeknya seperti itu, tapi efeknya itu akan terjadi ketika 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian, dan tahun-tahun berikutnya. Seperti itu ya teman-teman. Baik, setelah ini kita akan berhitung teman-teman. Berhitung kentangnya nih ada berapa? Ada yang tahu? Sulit Bunda ya, sulit ya, kan itu bertumpuk-tumpuk kentangnya. Oke, sekarang kita berhitung teman-teman. Dua perkalian yang sudah diketahui hasilnya. Berapa dikali berapa? Hasilnya 24 teman-teman. Nah, perkalian 24 ini banyak sekali teman-teman, bisa sekian kali sekian, bla 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 kali bla 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 ya teman-teman ya. Nah, coba kita lihat jawabannya ya. Tada! Coba menurut teman-teman berapa kali berapa sama dengan 24? Oke, kita lihat apakah benar. Oke, yang pertama ada 6 dikali 4 teman-teman, hasilnya 24. Kalau dibalik kira-kira bisa nggak ya? Iya betul, bisa juga. Jadi 4 dikali 6 pun hasilnya 24. Karena perkalian itu komutatif ya teman-teman ya. Kan waktu itu kita sudah belajar sama seperti penjumlahan komutatif. Jadi bisa dibalik seperti itu. Terus berapa lagi teman-teman kira-kira yang menghasilkan angka 24? Tara! Oke, ternyata 8 kali 3 sama dengan 24. Berarti 3 kali 8 juga ya Bun? Iya, betul sekali. Jadi teman-teman jika ada soal titik-titik dikali titik-titik sama dengan 24, teman-teman boleh memilih jawaban apapun. Bisa juga 2 kali 12 itu juga 24. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi akan banyak ada jawaban di sini. Seperti itu. Tapi teman-teman terserah boleh memilih salah satu. Nah, sekarang berapa dikali berapa hasilnya 42 teman-teman? Yang tadi 24, yang sekarang 42. Ada yang bilang 6 kali 7. Oke, tapi di sini 7 kali 6. Nah, 7 kali 6 sama dengan 42. Berarti 6 kali 7 pun iya betul sama juga. Berarti tadi yang bilang 6 yang bilang 6 kali 7 itu sama ya, teman-teman. Adalah hasilnya 42. Tada! Nah, ada lagi tidak teman-teman
perkalian yang menghasilkan 42. Oh ya, coba Bunda lihat. Berapa ya? Iya, 2 dikali 21 sama dengan 42 ya teman-teman. Berarti kalau dibalik juga sama ya. 21 dikali 2. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi, perkalian ini bisa diisi sesuai dengan perkaliannya. Seperti itu. 7 kali 6 bisa 6 kali 7. Jadi, akan ada banyak jawaban. Nah, jadi teman-teman mudah ya. Ya, mudah bukan? Mudah sekali Bunda. Nah, sekarang supaya teman-teman lebih paham, Bunda akan memberikan latihan untuk teman-teman. Ya, tada. Nah, pertama latihannya ada 3 soal. Yang nomor 1, berapa dikali berapa hasilnya 35, berapa dikali berapa hasilnya 18, dan berapa dikali berapa hasilnya 200. Nah, yang kedua, teman-teman silahkan melakukan wawancara tentang jajanan sehat kepada anggota keluarga teman-teman sesuai dengan tema 4 halaman 150 ya. Nah, itu boleh kepada ayah, boleh kepada bunda. Ya, seperti ya teman-teman, boleh kepada nenek juga boleh. Lalu yang terakhir, buat dan lengkapilah tabel perkalian 1 sampai 5 di bawah ini. Nah, teman-teman, ini mudah sekali. 1 dikali 1 taruh sini hasilnya 1. 2 dikali 1 hasilnya 2. 3 kali 1 hasilnya 3. Dan seterusnya. Berarti kalau ini kosong, teman-teman lengkapi. 2 dikali 2 hasilnya berapa nih di sini? Iya betul, 4 ya teman-teman. Tulis di sini angka 4. Nah, kalau di sini nih, ini kan kosong berarti 4 dikali 3. 4 kali 3 berapa teman-teman? Tulis di sini. Seperti itu ya teman-teman. Baik teman-teman, itu saja pembelajaran hari ini. Semoga teman-teman dapat mengerjakannya dengan baik dan tuntas pada hari ini ya teman-teman. Jangan lupa difoto tugasnya. Dan sampai jumpa di recalling pukul 11.30. Bye-bye teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.